Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Zaimatur Rohma dari kelas AP NIM 211120002501 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video ceramah bertema Islam Rahmatan lil Alamin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keilmuan yang diampu oleh dosen Ibu Jumaiyah SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW diutus salah satu tugasnya adalah menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Hal ini seperti tersirat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menebarkan rahmat di seluruh alam. Makna alam dalam ayat di atas bermakna luas yang mencakup segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencakup terhadap manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, bahkan jin dan malaikat. Menebarkan rahmat pada manusia dalam konteks ini tidak terbatas pada umat muslim saja, bahkan mencakup terhadap umat non-muslim. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam salah satu ulama terkemuka asal Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Tafsir Asy-Sya'rawi yang berbunyi "Famir rahmatir rasul bighairil muslimin ayun sifal madlum minhum wa ayyarudda alaihi haqqahum." Salah satu bentuk kasih sayang Rasul pada non-muslim adalah dengan cara bersikap adil pada orang yang terdolimi di antara mereka dan mengembalikan hak yang semestinya mereka dapatkan. Dari sini sangat jelas bahwa rahmat yang disebarkan oleh Rasulullah tidak terbatas pada umat muslim saja. Selain itu, fondasi rahmat dalam Islam bukan hanya terkhusus kepada umat manusia saja, tapi juga mencakup terhadap kalangan selain manusia seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Mengenai merahmati dan mengasihi terhadap hewan adalah seperti kisah yang dijelaskan oleh Nabi bahwa ada perempuan yang masuk neraka hanya gara-gara mengurung kucing. Ketika ditanyakan kenapa Rasulullah orang-orang beriman itu kok bisa masuk neraka, jawab Rasulullah, "Ya, karena dia mengurung kucing. Dia tidak memberi makan dan dia tidak membiarkannya keluar agar bisa memakan makanan yang ada di luar." Di sisi lain, mengenai hal ini, terdapat kisah yang dijelaskan dalam kitab Al-Mawaid Al-Usufuriyah. Pada saat itu, sahabat Umar bin Khattab melihat anak kecil yang menangkap burung burung itu diremas-remas. Melihat hal demikian, Sayyidina Umar merasa kasihan terhadap burung yang diremas-remas oleh anak kecil. Lalu akhirnya anak kecil itu diajak berbicara oleh Sayyidina Umar. "Wahai anak kecil, misalkan burung itu aku beli, apakah engkau akan setuju dengan pembelian ini?" "Oh iya, silakan Anda beli wahai sahabat Umar." Seketika itu dibeli, dan ketika setelah dibeli oleh Sayyidina Umar, burung itu dilepaskan agar bisa terbang di alam bebas ini. Lalu ketika sahabat Umar wafat, salah satu orang yang akrab dengan sahabat Umar bermimpi, "Wahai kawanku, bagaimana keadaanmu di alam kubur?" "Alhamdulillah wahai kawanku, aku dikubur dimuliakan, aku dikubur dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu teman dari Sayyidina Umar menanyakan kembali, "Dengan apa engkau dimuliakan seperti ini wahai sahabatku? Apakah dengan sifat zuhudmu? Apakah dengan kejujuranmu? Apakah dengan keadilan? Atau dengan keberanian?" Ternyata jawab Sayyidina Umar sangat mengejutkan. "Wahai kawanku, aku saat dimasukkan ke alam kubur, ada dua makhluk yang mendatangiku. Dia sangat berkata kasar padaku, dia sangat tampak gagah saat mendatangiku, sehingga aku tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, lalu tiba-tiba ada yang berkata, 'Wahai kalian berdua, jangan engkau takut-takuti orang ini, karena sesungguhnya orang ini pernah menyelamatkan burung yang hampir saja disisa oleh anak kecil.'" Dari kisah ini akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ajaran rahmat, ajaran mengasihi merupakan salah satu kompetensi utama dalam agama Islam. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling merahmati kepada siapapun, baik itu kepada umat Islam ataupun umat non-muslim.
ataupun juga kepada hewan dan makhluk-makhluk yang lain, sebab ini merupakan salah satu ajaran Rasulullah SAW. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.